Alaikum shalom. Oke, jadi begini, sesuai dengan janji saya sebenarnya sudah membuat buku ini, tapi belum saya terbitkan. Cuman kemarin saya berusaha untuk membuat PowerPoint-nya aja. Tapi nanti dari PowerPoint ini kita bisa diskusikan lah ya. Mengapa bangsa ini sampai saat ini tidak jelas paradigmanya, membawa paradigmanya masing-masing. FPI bawa paradigmanya masing-masing, ya, HTI bawa paradigmanya masing-masing, teroris bawa paradigmanya masing-masing, TNI bawa paradigmanya masing-masing, polisi bawa paradigmanya masing-masing. Tetapi itu nggak benar. Kalau kita bilang negara kita ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia, makanya semua pemimpin, dia kalau mau disebut kepemimpinan negarawan, dia harus berkarakter nasional keindonesiaan, bukan karakter nasional keharap-harapan, ya, ke India-Indiaan atau ke barat-baratan, enggak. Kita harus punya paradigma nasional sendiri. Semua bangsa di dunia ini, nasionalisme itu merupakan salah satu pusat kekuatannya, center of gravity. Jadi semua ketika kita dapat masalah, pasti lari kepada kekuatan nasionalnya. Donald Trump sekarang kan lagi berpikir bagaimana mengembalikan American Great Again. Tapi itu kan dia maunya nasionalismenya itu yang dikedepankan sama dia. Baiklah, saya mengambil tema atau tulisan saya ini, judulnya namanya 10 paradigma nasional. Ya, 10 paradigma nasional Indonesia sebagai apa? Sebagai solusi terhadap permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini saya garis bawahi, ya, untuk satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan Indonesia. Nah, di sini ada penekanan 10 paradigma nasional ini, ya, siapapun, ya, siapapun, 10 paradigma nasional siapapun, ya, apapun jabatannya, apapun profesinya, dia harus taat kepada ke-10 paradigma nasional ini kalau dia mau disebut warga negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau ada yang membawa paradigma syariah atau paradigma yang lain-lain, ya mereka bukan warga negara kesatuan Republik Indonesia. Mengapa 10? Saya mencoba angka 10 itu selalu sering disebut-sebut. 10 seperti hukum Taurat 10. Saya coba mencari 10. Nah, kebetulan paradigma nasional itu saya kemas menjadi 10. Tadi Pak Paul bilang, wah ini di Lemhanas. Oh, belum tentu diajarkan ini di Lemhanas. Kemudian di Sesko, saya itu dosen di Sesko Angkatan. Ya, Angkatan itu udah 3, darat, laut, udara. Kemudian saya di Sesko Gabungan, di Sesko TNI. Kalau di Sesko Angkatan, saya dosen panggilan. Kalau di Sesko TNI memang dulu saya berdinas sebagai dosen di sana. Jadi kalau di Lemhanas, kebetulan saya sudah melalui yang namanya kursus reguler Lemhanas tahun 2009. Ya, baiklah. Lanjut Pak Paul. Setelah ini slide berikutnya. Ini kok. Ini. Lihat, sudah terlihat ya di layar Anda ya. sekarang. Ya. Jadi siapapun dan apapun profesinya serta jabatannya, sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia, ya, suka tidak suka, mau tidak mau, harus taat azas kepada paradigma nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya Indonesia Raya. Indonesia Raya, kalau Amerika bilang Great American, itu semua Amerika Raya, Great Britain, ya, Inggris Raya. Jadi memang kadang-kadang kita menerjemahkan, banyak juga yang salah menerjemahkan atau memang terminologinya berbeda-beda, atau satu
kata tapi banyak artinya. Oke lah, tapi maksud saya ini demi terwujudnya Indonesia Raya. Karena lagunya kita juga kan Indonesia Raya. Makanya saya ambil kata-kata itu. Lanjut Pak Paul, pelan-pelan kita buka. Berikutnya Pak Paul. Ya, siap. Oke. Lah, 10 paradigma dasar cita nasional. Jadi itu ada 10 itemnya. Ya mudah-mudahan kita bisa membahas satu persatu. Tapi hari ini, ya saudara-saudaraku sekalian, kita hanya garis besarnya saja, makronya. Mikronya nanti kapan kita bahas satu persatu. Ya. Jadi 10 paradigma ini saya kemas, kita sebut dasar cita nasional. Bukan nawacitanya pemerintahan ya, dasar cita nasional. Jadi dasar cita nasional ini sebenarnya tersirat, tersurat di mana? Di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau kita kupas makna dan substansi yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, inilah sebenarnya esensinya. Jadi 10 dasar cita itu apa saja? Di situ yang pertama adalah jiwa, ya, jiwa dan semangat kebangkitan, ya, kebangkitan nasional, ya, 1908, ya, the revival of Indonesian nationality. Yang kedua, jiwa dan semangat Sumpah Pemuda, 1928, 20 tahun kemudian. Makanya kemarin saya sudah mengatakan harusnya Sumpah Pemuda ini menjadi sumpah nasional, nasional oath. Kemudian ketiga, ya ini berlanjut ini semua, jiwa semangat perjuangan, jiwa semangat kejuangan para pejuang dan perintis kemerdekaan yang kita sebut national spirit. Ya. Yang keempat, cita-cita nasional, ya, bahwa setiap bangsa itu punya visi. Makanya kita bilang cita-cita Indonesia nasional itu national vision. Tapi national vision ini kan tidak bisa diwujudkan kalau tidak ada tujuan nasional, national goal. Tolong dibedakan ya. Bicara tujuan, kalau di Eropa sana terminologinya macam-macam. Ada goal, ada objektif, ada target, ada end. Tapi kalau kita ini cita-cita nasional, inilah national vision. Nanti kita bahas apa itu national vision kita. Kemudian tujuan nasional, apa national goal kita? Karena banyak yang mengartikan bahwa tujuan nasional itu apa, cita-cita nasional itu apa, gitu ya. Kemudian saya coba setelah ada tujuan nasional, berarti ada tugas nasional yang disebut apa? National mission. Tapi di sini belum kita jabarkan nanti bahwa ada tugas-tugas. Kalau di terminologinya orang Barat itu ada mission, tapi di dalam mission itu mengandung yang namanya tugas-tugas, task. Nah, selanjutnya adalah Pancasila. Ya, Pancasila itu dijadikan apa? The national way, the way of life or national strategy. Jadi kata-kata the way itu adalah bagian daripada strategi. Oh, nanti gimana strategi kok Pancasila jadi strategi? Nanti kita bahas, silakan tanya. Yang kemudian, yang nomor 8, bahwa bangsa ini harus punya wawasan kebangsaan yang kita sebut national objective. National objective itu ya tanah dan air, itulah wawasan kebangsaan kita. Tapi wawasan kebangsaan ini tidak bisa kalau tidak ada konsep. Konsepnya yaitu ketahanan nasional, national resilient. Bagaimana tanah dan air ini tetap utuh, ya, merupakan suatu negara kesatuan Republik Indonesia, dia harus punya ketahanan nasional. Nanti kita bahas lebih detail. Apa itu ketahanan nasional? Ya, tanpa Lemhanas juga kalau menguasai yang 10 ini udah luar biasa gitu. Nah, di dalam ketahanan nasional itu nanti tidak akan terwujud kalau kita tidak tahu apa namanya kepentingan nasional atau national interest. Setiap bangsa di dunia ini pasti memiliki yang namanya kepentingan nasional, national interest. Nah, kepentingan nasional ini
ya tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa ditawar-tawar. Jadi ketika kepentingan nasional ini istilahnya tergerus atau ingin dihancurkan atau ingin dikuasai, jawabannya cuma satu, tinggal perang. Nah itu. Jadi contoh, kepentingan nasionalnya Amerika beda, kepentingan nasionalnya Australia beda, kepentingan nasionalnya Malaysia beda, tetapi polanya sama. Ya,